Bagaimana dijelaskan oleh Al-Quran, khususnya dalam ayat-ayat hukum atau ayat-ayat ahkam, itu ada beberapa bagian dari hukum atau aturan yang harus dijadikan dasar oleh manusia dalam berperilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah moderasi beragama yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan terus melaksanakan kajian yang diarahkan untuk mendapatkan pemahaman tentang Islam rahmatan lil alamin, atau pemahaman tentang Islam yang melahirkan sikap moderat sehingga bisa tercipta kehidupan yang damai, tentram, yang penuh dengan persaudaraan. Hadirin jamaah moderasi beragama yang berbahagia, pada kesempatan ini di bulan Ramadan ini yang merupakan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, sedikit kita akan mengkaji tentang Al-Quran dari satu sisi, yaitu sisi kebahasaan. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sebagai wahyu kepada Muhammad Rasulullah SAW lewat malaikat Jibril, diturunkan tahap demi tahap di dua tempat, yaitu di Makkah dan Madinah, dalam waktu kurang lebih 22 tahun. Al-Quran sebagaimana kita tahu diturunkan dalam bahasa Arab, kemudian secara bertahap berangsur dibukukan dengan susunan kata dan kalimat yang begitu indah dan begitu memukau. Karena ini juga sebagai bukti bahwa Al-Quran itu yang diturunkan dalam bahasa Arab merupakan suatu mukjizat, suatu hal yang luar biasa, yang memang menjadi ciri kenabian. Para nabi, dari nabi pertama yaitu Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad SAW, itu memiliki ciri sebagai wujud kenabiannya dengan adanya mukjizat. Masing-masing nabi punya mukjizat, memiliki mukjizat yang berbeda-beda, dan kita tahu bahwa mukjizat dari Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah, adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab sebagaimana ditekankan di dalam beberapa ayat dan surat. Misalnya disampaikan dalam surat di awal surat Yusuf ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-ayah.
Alif Lam Ra. Allahu a'lamu bimuradihi. Tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat yang begitu jelas. Sungguh inna anzalnahu, sungguh telah kita turunkan ayat-ayat tadi Qur'anan Arabiyyan dalam bentuk Al-Qur'an yang berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kamu semuanya bisa berpikir, agar kamu semuanya bisa memahami apa yang dikandung oleh Al-Quran dengan cara berpikir. Hadirin jamaah moderasi beragama, dari ayat ini kita bisa memahami bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab dengan tujuan agar kita ini berpikir. Karena bahasa Arab itu merupakan bahasa yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain. Dan letak mukjizat Al-Quran itu juga pada bahasa Arab ini. Karena dirinya berbahagia, kalau kita ingin mengetahui mukjizat Al-Quran, maka kita harus mempelajari, mengkaji bahasa Arab secara mendalam dan secara luas. Hadirin yang berbahagia, bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran itu berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Berbeda dengan bahasa Arab yang biasa digunakan oleh orang-orang yang lahir dan tinggal di negara Arab. Karena bahasa Arab ini merupakan bahasa yang memiliki kelebihan dibanding bahasa Arab pada umumnya. Paling tidak ada dua hal yang terkandung di dalam bahasa Arab Al-Quran ini. Pertama, menyangkut tata bahasa yang dikenal dengan an-nahwu was-sorfu atau nahwu sorof. Nahwu sorof ini sebagaimana yang biasa kita pelajari, mengkaji, mempelajari bahasa Arab dari sisi tata bahasanya, dari sisi sistematika, dari sisi aturan bagaimana menyusun suatu kata kalimat dengan susunan yang baik dan benar. Secara umum, ya, dalam nahwu sorof itu dijelaskan tentang harfun, huruf, kalimah, kata, dan kalam atau jumlah atau kalimat. Ada dua jenis, ada beberapa jenis kata atau kalimah, yaitu yang biasa dikenal dengan huruf, isim, dan fi'il. Harfun huruf, isim, kata benda, fi'lun, kata kerja. Huruf atau kata depan, isim, kata benda, dan fi'lun, kata kerja. Nah, tiga jenis kata inilah yang nanti akan membentuk kalimat atau jumlah atau kalam. Kalimat atau kalam atau jumlah itu terbagi menjadi dua. Jumlah ismiyah atau kalimat nominal yang terdiri dari mubtada dan khobar, atau bisa juga dikatakan subjek dan predikat. Dan yang kedua jumlah fi'liyah atau kalimat verbal yang terdiri dari kata kerja atau fi'il dan pelaku atau fa'il, fi'il dan fa'il. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran jelas ya tersusun dengan susunan kata yang baik dan benar, dan tersusun dengan susunan kata yang sistematis sesuai dengan pola pikir manusia yang bersifat rasional. Oleh karena itu, belajar bahasa Arab atau belajar nahwu sorof itu juga sekaligus belajar tentang bagaimana kita bisa bersikap, kita bisa berpikir secara
rasional dan logis. Nah, ini yang bisa kita pahami, bisa kita ambil pelajaran dari Al-Quran, dari sudut pandang tata bahasa. Kemudian hadirin yang berbahagia, selain tata bahasa, Al-Quran juga mengandung, ini juga menjadi ciri mukjizat Al-Quran, yaitu dari aspek sastra atau sastra Arab, atau yang juga dikenal dengan Al-Balaghah. Kalau kita ingin memahami Al-Quran secara baik, benar dan tepat, maka tidak cukup hanya dengan menguasai tata bahasa Arab atau nahwu shorof. Harus juga ditambah dengan sastra Arab, yaitu Al-Balaghah. Al-Balaghah itu sendiri atau sastra bahasa Arab secara garis besar itu meliputi 3 hal. Pertama Al-Badi, yang kedua Al-Ma'ani, yang ketiga Al-Bayan. Al-Badi ini berarti ya, susunan bahasa yang indah. Jadi susunan bahasa yang terdapat di dalam Al-Quran tidak saja baik dan benar, tapi juga indah, mengandung keindahan. Yang kedua, Al-Ma'ani. Nah, susunan bahasa Arab yang benar, tepat, juga indah, itu mengandung makna. Mengandung makna yang nanti akan bisa mengantarkan manusia pada pemahaman, pada pengertian, bahkan pada pengetahuan. Nah, sehingga akhirnya muncul yang ketiga, itu Al-Bayan, yaitu penjelasan. Jadi ketika kita mengkaji Al-Quran dari sudut pandang tata bahasa dan dari sudut pandang sastra, maka kita akan mendapatkan makna yang begitu dalam, pengertian yang begitu dalam terhadap apa yang tergantung di dalam Al-Quran, dan itu nanti akan menjadi ajaran pelajaran bagi umat manusia. Hadirin jamaah majelis beragama yang berbahagia, apa yang dikandung dalam Al-Quran itu setidaknya mengandung 3 hal. Yang pertama, itu mengandung apa yang disebut dengan akidah atau iman, al-iman atau at-tauhid. Al-Quran menjelaskan tentang Allah, tentang Tuhan yang Maha Pencipta, tentang penciptaan, tentang Al-Khaliq yang Maha Pencipta dan Al-Maluk yang diciptakan. Atau Al-Quran menjelaskan tentang Allah, alam, dan manusia. Atau juga disebut dengan tauhid, yaitu integrasi antara 3 unsur, Allah, alam, dan manusia. Allah sebagai pencipta Al-Khaliq, alam dan manusia sebagai Al-Makhluk. Nah, ini hal dasar, hal yang paling prinsip atau akar yang disampaikan oleh Al-Quran, yang bisa kita kaji dari ayat pertama sampai ayat terakhir, dari surat pertama sampai surat terakhir. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran itu dari ayat pertama sampai terakhir itu meliputi sekitar 6.000 ayat lebih dan terdiri dari 114 surat. Surat pertama Al-Fatihah, kemudian ditutup oleh surat terakhir An-Nas. Nah, ini juga memberikan suatu isyarat petunjuk pada kita bahwa Al-Fatihah yang merupakan umul kitab atau induknya Al-Quran, ya, itu menjelaskan tentang intisari Al-Quran, yaitu menyangkut tadi Allah, alam, dan manusia. Nah, kemudian ditutup oleh surat terakhir yaitu An-Nas yang berarti manusia. Ini menjadi isyarat bahwa Al-Quran itu diperuntukkan bagi manusia, atau manusia membutuhkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama tadi itu menyangkut akidah atau tauhid atau al-iman, keimanan. Yang kedua, itu menyangkut akhlak dan adab. Jadi ketika kita
memahami Al-Quran dengan pendekatan tafsir atau dengan metode tafsir, maka kita juga akan menemukan di situ banyak sekali ayat-ayat, banyak sekali surat ya, itu yang menjelaskan tentang akhlak dan adab, atau persoalan moral, persoalan etika. Karena hadirin yang berbahagia, bahwa manusia itu sebagai makhluk yang Allah ciptakan, ya, itu harus beretika, harus berakhlak. Sebagaimana bisa kita pahami asal-usul kata akhlakun. Jadi akhlakun itu merupakan bentuk dari kata khulukun. Nah, kata khuluk ini ternyata berasal dari kata dasar khalaqa, menciptakan. Nah, juga dari kata khalaqa ini kemudian melahirkan kata al-khaliq, yaitu isim fa'il dari khalaqa yang merupakan fi'il mudhari', asal kata al-khaliq itu yang menciptakan. Nah, kemudian juga lahir bentuk maf'ulnya yaitu makhluk atau yang diciptakan. Nah, itu artinya apa? Bahwa akhlak itu sebenarnya menjadi dasar dari keberadaan makhluk. Makhluk yang baik, makhluk yang sesuai dengan watak dasarnya adalah ketika mereka itu berperilaku, bersikap dengan landasan akhlak atau dengan landasan sebagaimana mereka itu diciptakan. Nah, ini yang dijelaskan oleh Al-Quran dalam berbagai surat dan dalam banyak ayat. Kemudian yang ketiga, al-fiqh, fikih atau hukum atau syariat atau aturan. Nah, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang aturan, tentang hukum yang nanti harus dijadikan tuntunan oleh manusia dalam bersikap dan berperilaku. Dalam konsep fikih, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran, khususnya dalam ayat-ayat hukum atau ayat-ayat ahkam, itu ada beberapa bagian dari hukum atau aturan yang harus dijadikan dasar oleh manusia dalam berperilaku. Yang pertama itu yang disebut dengan al-ibadah atau hablum minallah. Ya. Jadi dalam kehidupan manusia ini, manusia itu berinteraksi sebelum dengan sesama makhluk, dengan sama manusia, terlebih dahulu harus berinteraksi dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah atau yang disebut dengan ibadah. Nah, dalam ibadah ini para ulama telah merumuskan bahwa apa yang disebut dengan ibadah atau ibadah mandho ini meliputi paling tidak 4 hal.